SMP Kristen Bina Kasih terletak di Jalan Lombok, RT 19, nomor 04, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. SMP Kristen Bina Kasih berada di tengah pemukiman penduduk, dan SMP Kristen Bina Kasih berada satu lokasi dengan SD dan SMA Kristen Bina Kasih. Ketika saya menjadi kepala SMP Kristen Bina Kasih pada tanggal 28 Juni 2021, saya mendapati rapor pendidikan SMP Kristen Bina Kasih yang pada waktu itu disebut dengan rapor mutu pendidikan. Sangat banyak poin-poin yang tidak sesuai di lapangan. Seluruh kegiatan yang dilakukan, mutu kelulusan, standar pendidikan tidak tergambar di dalam rapor mutu pendidikan tersebut. Bahkan nilai yang dicantum amat sangat memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa rapor mutu pendidikan SMP Kristen Bina Kasih mengalami penurunan yang sangat drastis. Mulai dari pengisian angket yang dilakukan oleh tenaga administrasi dan hanya sebagian guru, dan tidak adanya pengisian angket dari siswa secara langsung, serta minimnya pemahaman sekolah akan pentingnya rapor mutu sekolah yang sangat berguna untuk bahan evaluasi diri sekolah, untuk meningkatkan mutu layanan di sekolah sehingga data yang masuk tidak sesuai yang terjadi di lapangan. Untuk itu, sebagai kepala sekolah, saya melakukan observasi dan juga evaluasi tentang rapor mutu sekolah. Apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi solusi yang harus dilakukan. Mulai dari melihat apa yang menjadi keunggulan sekolah, kendala atau tantangan, dan rencana kerja ke depan dalam memperbaiki situasi yang terjadi di sekolah. Selain itu, saya juga mulai memberikan pemahaman akan pentingnya rapor mutu sekolah kepada guru-guru, termasuk juga direktur dan Yayasan Kristen Bina Kasih, bahwa rapor mutu pendidikan adalah wajah dari sekolah kita. Manfaatnya adalah dapat merencanakan kegiatan pembelajaran dari data yang ada di rapor pendidikan dan mengetahui akar masalah dan mencari solusi yang terbaik hingga mutu pendidikan di SMP Kristen Bina Kasih dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sekolah yang well-being bagi warga sekolah. Tujuan saya melakukan perencanaan berbasis data adalah untuk mengoptimalkan perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis data untuk meningkatkan nilai pada rapor pendidikan di SMP Kristen Bina Kasih. Manfaatnya adalah dapat merencanakan kegiatan pembelajaran dari data yang ada di rapor pendidikan dan mengetahui akar masalah dan mencari solusi yang terbaik hingga mutu pendidikan di SMP Kristen Bina Kasih dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sekolah yang well-being bagi warga sekolah. Observasi dan evaluasi yang saya lakukan yaitu dengan membaca rapor pendidikan pada tahun 2022, bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi PR kami, yaitu kemampuan membaca teks informasi 2,83%, kemampuan numerasi 2,83%, proporsi GTK bersertifikat itu hanya 22,22%, aktivitas kognitif hanya di angka 1,71%, kepemimpinan instruksional itu 1,67%, dukungan refleksi guru hanya mencapai level 46,11%, pemanfaatan TIK, pengelolaan dana BOS itu 0%, pembelajaran secara daring juga 0%. Dari prioritas rekomendasi PBD SMP Kristen Bina Kasih Jambi tahun 2022, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi sekolah kami, yaitu iklim keamanan sekolah, di mana kekerasan seksual, kesejahteraan psikologis guru dan siswa, serta dukungan kesetaraan agama dan budaya menjadi prioritas utama. Untuk itulah, berdasarkan dari rapor pendidikan ini, kami rasa perlu merencanakan suatu kegiatan berdasarkan hasil data yang kami dapat.
Dalam merencanakan program atau kegiatan yang berbasis pada data yang sudah kami dapatkan bukanlah hal yang mudah bagi kami, karena ini merupakan hal yang baru bagi kami dalam merencanakan kegiatan sekolah berdasarkan pada rapor pendidikan. Pemahaman guru mengenai pentingnya rapor pendidikan sebagai wajah dari sekolah merupakan tantangan awal. Kemudian dalam hal literasi dan numerasi juga merupakan tantangan bagi kami untuk dapat mengubah pola pikir peserta didik untuk membiasakan diri membaca dan memahami instruksi sebelum melakukan sesuatu. Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS dengan pemanfaatan TIK juga merupakan hal yang baru bagi kami. Dikarenakan sebagai sekolah swasta, dulunya tidak diwajibkan menggunakan TIK dalam hal pelaporan. Untuk menggerakkan guru agar meningkatkan kompetensi mereka bukanlah hal yang mudah. Saya harus merubah pola pikir mereka agar jangan terus berada di zona nyaman. Apalagi SMP Kristen Bina Kasih di tahun 2022 ini mendapat kepercayaan sebagai salah satu sekolah penggerak angkatan kedua di Kota Jambi. Maka saya memotivasi guru untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan yang berbasis pada kurikulum merdeka. Hal-hal yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki rapor pendidikan kami adalah sebagai berikut. Pertama, workshop pembuatan soal-soal berbasis ANBK. Berikutnya, seminar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tiga, penyuluhan tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Berikutnya, seminar tentang kesejahteraan psikologis guru. Komunitas belajar di SMP Kristen Bina Kasih. Seluruh kegiatan yang kami lakukan berbasis data yang kami dapatkan dari rapor pendidikan dan kami anggarkan di dalam ARKAS serta pelaporannya pun kami laksanakan berbasis TIK. Dalam refleksi kami, dampak dari perencanaan berbasis data ini mempermudah kami untuk melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kami dan memaksimalkan pelayanan kami di sekolah. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan di SMP Kristen Bina Kasih. Semoga itu menjadi inspirasi bagi kepala sekolah yang lain. Masukan, saran, dan kritik diperlukan bagi saya untuk dapat meningkatkan praktik baik saya di sekolah saya. Terima kasih kepada seluruh guru, siswa, dan orang tua yang sudah bekerja sama dan berkolaborasi dalam melaksanakan seluruh perencanaan kegiatan yang sudah kami susun. Sehingga itu memberikan manfaat untuk kemajuan sekolah dalam hal peningkatan mutu layanan dan pembelajaran di SMP Kristen Bina Kasih.